Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lumade Putri Widaryanti dengan NIM 19158342 kelas 5A Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 6 mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Baik, saya akan mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis prasarana dan sarana tetap berada dalam keadaan baik dan juga siap untuk digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang diantaranya itu yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu. Nah, pemeliharaan berdasarkan waktu ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan setiap hari, biasanya dilakukan oleh petugas ataupun karyawan yang menggunakan barang tersebut dan yang bertanggung jawab atas barang tersebut agar kebersihannya tetap terjaga dan juga menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, itu pemeliharaan berkala, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ataupun 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk semua jenis sarana dan prasarana dan biasa yang dilakukan oleh petugas khusus yang menangani pemeliharaan barang. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Nah, pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan untuk barang bergerak dan juga untuk tidak barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak ini dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya pemeliharaan orchid, hand truck, service car, dan juga crate. Nah, untuk pemeliharaan barang tidak bergerak ini biasanya juga dilakukan bisa setiap hari ataupun secara berkala, yang dimana untuk mengetahui sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya itu pembersihan setiap hari dengan membersihkan sarana dan prasarana gudang. Nah, selanjutnya saya akan membahas macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Menurut Purwanto dan M. Ali menyatakan secara umum klasifikasi metode perawatan perbaikan dibagi menjadi 4, yaitu time based maintenance, yang dimana time based maintenance ini merupakan perawatan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum melakukan pemeliharaan. Nah, yang kedua itu condition based maintenance, yang dimana perawatan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum melakukan perawatan. Nah, yang ketiga itu breakdown maintenance, yang dimana perawatan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown dari peralatan tersebut. Nah, yang keempat itu ada reliability constraint maintenance, yang dimana perawatan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem, yang dimana reliabilitas ini dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tujuan dan juga manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Secara rinci, kegiatan perawatan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan yang mencakup: pertama, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis ataupun fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua itu memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Nah, yang ketiga itu menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Selanjutnya itu mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikan dapat direncanakan dengan baik. Dan selanjutnya itu menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak dan juga fatal. Adapun manfaat yang diperoleh dapat berupa manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung, yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi pergantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Selanjutnya, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Selanjutnya, mengurangi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan.
Nah, yang keempat adalah manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan seluruh komponen dan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Yang dimaksud dengan efektivitas ialah pekerjaan yang dilakukan dengan tepat berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan. Sedangkan efisien merupakan penggunaan sumber daya secara optimal, yaitu bekerja dengan cara termudah, langkah yang sedikit, waktu pengerjaan yang singkat, biaya yang dikeluarkan sedikit, dan juga memiliki sedikit beban. Berikut merupakan sumber daya yang ada pada organisasi, yakni terdiri dari 7 yang biasa disebut dengan 7M, yaitu man atau manusia atau tenaga ahli atau teknisi. Yang kedua ada money atau modal dan investasi. Yang ketiga ada material atau bahan baku, ada machine atau mesin, ada unit yaitu waktu yang digunakan untuk proses produksi, ada method, dan ada market. Dan yang terakhir yaitu mengenai Computer Maintenance Management System. Computerized Maintenance Management System atau yang disebut dengan CMMS adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan manajemen dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, perkembangan dari catatan-catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari, dan dapat mencatat transaksi pembelian komponen. Banyak keuntungan yang didapat jika menggunakan CMMS, yang diantaranya yaitu memperbaiki pengendalian kerja. Melalui modul yang ada pada CMMS, pekerjaan di suatu perusahaan dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Yang kedua itu memperbaiki perencanaan dan juga penjadwalan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kegiatan preventive maintenance yang salah satu kegiatan perawatan dan pemeliharaan yang membutuhkan perencanaan dan juga penjadwalan yang baik. CMMS mampu meningkatkan perencanaan dan juga penjadwalan sehingga PM dapat dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu memperbaiki ketersediaan spare part karena CMMS sudah terintegrasi dengan bagian gudang dan keuangan sehingga proses manajemen spare part dapat berjalan dengan baik dan tingkat ketersediaan spare part di gudang akan aman untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Selanjutnya itu mengurangi ruang penyimpanan material inventory. Integrasi antara bagian produksi, operasi, maintenance, gudang dan juga keuangan akan meminimalkan jumlah stok barang yang disimpan di gudang sehingga dapat mengurangi ruang penyimpanan di gudang. Nah, CMMS ini menggunakan pendekatan just in time dalam penentuan persediaan di gudang. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kapabilitas dan pengukuran untuk kerja karena CMMS ini melalui berbagai fasilitas yang ada secara keseluruhannya mampu meningkatkan kerja sistem perusahaan. Nah, yang terakhir itu meningkatkan tingkat informasi maintenance. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai materi pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.